Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah Allah sampaikan umur kita, usia kita pada Ramadan tahun ini karena begitu banyak muslimah di luaran sana yang tak lagi Allah beri kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Baik, ada 5 golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang menganggap biasa saja bulan Ramadan. Jadi, orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bulan Ramadan itu istimewa. Karena pada dasarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, yang seharusnya kita sebagai muslim menganggap bulan Ramadan ini tidak biasa-biasa saja. Kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang harusnya kita menjadikan bulan Ramadan ini tempat kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa saja bulan Ramadan ibarat orang yang telah melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang, yang artinya tidak ternilai harganya. Lalu yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Nah, jadi ada mungkin tipe-tipe orang yang hanya sholih ketika bulan Ramadan saja, rajin tadarusnya ketika Ramadan saja, rajin duhanya ketika Ramadan saja, rajin rawatibnya ketika Ramadan saja, atau mungkin bahkan rajin sholat 5 waktunya pada bulan Ramadan saja. Jadi hal yang sedemikian rupa adalah orang-orang yang merugi, karena jika selesai Ramadan tersebut mereka kembali berbuat maksiat dan kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menjadikan Ramadan ini ajang untuk menjadikan kita istiqomah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Jadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu dia hanya menahan laparnya saja, dia hanya menahan hausnya saja tanpa melakukan ibadah-ibadah lainnya, seperti meninggalkan mungkin sholat 5 waktu, meninggalkan sholat duhanya, dan bahkan meninggalkan sahurnya, dan meninggalkan ibadah-ibadah lainnya. Jadi ini adalah orang-orang yang merugi, hanya sekedar menahan lapar dan haus seperti itu, tidak melakukan sholat dan sedekah dan ibadah-ibadah lainnya yang Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya, yaitu puasa tadi. Lalu yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, mereka hanya puasa tadi, hanya puasa saja, hanya menahan lapar dan haus saja, dan mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Misal ketika yang bekerja ada jam makan siang, istirahat di siang hari, harusnya bisa dimanfaatkan untuk tilawah Quran, harusnya bisa dimanfaatkan untuk berzikir dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, bisa sholat rawatib, dan paginya bisa waktu breaknya bisa dijadikan untuk duha, dan ketika sahurnya yang mungkin di hari-hari biasanya tidak ada melakukan qiyamul lail, ketika sahur di bulan Ramadan bisa qiyamul lail seperti itu, dan memanfaatkan malamnya tidak sia-sia pergi tarawih seperti itu, tidak begadang yang sia-sia.
Lalu yang terakhir, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nauzubillah min zalik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi nauzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang ini yang tetap melakukan dengan santainya melakukan maksiat di bulan Ramadan, dengan merasa tidak berdosanya, padahal mungkin dia tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Harusnya kita jadikan Ramadan itu tempat kita memohon ampun, tempat kita mengupgrade diri kita, mengupgrade ibadah-ibadah kita, agar nantinya kita terbiasa. Ketika Ramadan pergi, kita terbiasa dengan amalan-amalan baik tadi. Jadi selama bulan Ramadan itu terdapat banyak amalan yang jika dikerjakan akan menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti amalan puasa tadi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertaubat, maka kita jadikan Ramadan ini ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Mungkin kita pernah menyakiti hati saudara-saudara kita pernah zolim dengan sesama. Jadi kita jadikan Ramadan ini tempat kita mengupgrade diri, menjadikan diri lebih baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah cintai. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.